Namanya Celia, seorang mahasiswi yang saat ini sedang menempuh perkuliahan di sebuah universitas. Ia tumbuh dan dibesarkan di tengah keluarga broken home. Sejak kecil ia seringkali mendengar pertengkaran di antara kedua orang tuanya yang berakhir dengan perceraian. Orang tuanya bercerai sejak ia berusia 9 tahun. Karena tidak ada yang merawatnya, ia pun tinggal bersama kakek dan neneknya. Perceraian kedua orang tuanya membuat Celia tumbuh menjadi anak yang pendiam dan pemalu. Selain itu, ia juga memiliki rasa percaya diri yang rendah. Rasa percaya diri yang rendah ini terbawa hingga ia beranjak dewasa. Setiap kali tampil di depan umum, ia seringkali merasa kesulitan. Ia selalu gugup dan gelisah yang membuatnya hilang konsentrasi. Sampai saat ini, Celia belum menemukan solusi untuk mengatasi rasa percaya dirinya yang rendah. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, dengan Mbak Celia ya? Iya, Mari silakan duduk, Mbak. terima kasih. Bagaimana kabarnya Mbak Celia? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Kemarin waktu ngobrol di chat, katanya Mbak Celia masih kuliah ya? Kalau boleh tahu, baru semester berapa ya, Mbak? Baru semester 2, Kak. Oh, masih baru ya? Masih baru beradaptasi dong. Semangat ya kuliahnya biar cepat lulus dan cepat wisuda. Iya, Kak. Amin, terima kasih. Baik, sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan sedikit tentang sesi konseling kali ini. Konseling ini memang bertujuan agar dapat menyelesaikan masalah yang Mbak hadapi. Tapi saya hanya dapat memberikan alternatifnya saja, sedangkan keputusan dan tanggung jawab itu ada di tangan Mbak Celia. Iya, Kak, saya mengerti. Konseling kali ini kita hanya punya waktu 20 menit, jadi kita manfaatkan waktunya sebaik mungkin ya Mbak. Kalau pada pertemuan kali ini permasalahan Mbak Celia belum selesai, kita mungkin bisa lanjutkan ke sesi konseling berikutnya. Dan Mbak Celia juga nggak perlu khawatir karena konseling ini menjamin kerahasiaan data diri Mbak. Bagaimana? Apakah Mbak Celia setuju? Iya, Kak, saya setuju. Kalau begitu Mbak Celia bisa mulai menceritakan masalahnya kepada saya. Kira-kira apa saja sih yang menjadi kegelisahan Mbak selama ini? Sebenarnya begini, Kak. Saya kurang percaya diri ketika tampil di depan umum. Apalagi ketika presentasi di depan kelas. Sejak kapan Mbak Celia merasakan hal ini? Baru-baru ini atau sudah sejak lama? Sebenarnya sudah lama sih, Kak, ketika orang tua saya bercerai ketika saya berumur 9 tahun. Dan akhirnya saya diasuh oleh kakek dan nenek saya. Saya mengerti perasaan Mbak Celia. Pasti Mbak merasa sedih dan kecewa atas perceraian kedua orang tua Mbak. Terima kasih, Kak. Berada di posisi Mbak Celia pastinya bukan hal yang mudah. Wajar jika perceraian kedua orang tua Mbak mempengaruhi kepercayaan diri Mbak. Iya, Kak. Oke, jadi Mbak Celia ini merasa kurang percaya diri karena kondisi keluarga Mbak. Begitu ya? Iya, Kak, itu. Tadi kan Mbak bilang kalau Mbak merasa kurang percaya diri saat tampil di depan umum. Bisa Mbak jelaskan bagaimana perasaan tidak percaya diri yang Mbak rasakan itu? Setiap saya tampil di depan kelas, saya merasa gugup dan gemetar, Kak. Saya bingung, tiba-tiba bibir saya terasa kaku. Saya juga merasa kurang percaya ketika akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk. Tapi tetap saja saya merasa gugup dan gemetar. Itu yang membuat saya jarang berbicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Selanjutnya, apa yang Mbak lakukan ketika Mbak merasa kurang percaya diri saat di depan kelas? Saya hanya diam saja, Kak, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian Mbak merasa senang dan nyaman ketika di kelas? Tidak, Kak. Saya kepikiran terus. Mungkin Mbak Celia berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun. Begitu ya Mbak? Iya, Kak. Saya orangnya memang seperti itu. Apapun yang saya kerjakan harus dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu yang membuat saya seperti ini juga. Jadi Mbak Celia ini selalu merasa malu dan kurang percaya diri saat tampil di depan umum. Dan
Mbak Celia juga berpikir kalau segala sesuatu yang Mbak lakukan itu harus dengan sempurna, begitu ya Mbak? Iya Kak, kurang lebih seperti itu. Dan saya juga bingung. Setiap hari saya berpikir dan berusaha agar saya bisa percaya diri tampil di depan umum. Itu bagus, Mbak Celia bisa memahami permasalahan yang Mbak alami, yaitu bagaimana Mbak bisa lebih percaya diri dan tidak gugup saat menjawab pertanyaan dari dosen. Begitu ya Mbak? Sepertinya begitu sih Kak. Saya juga sangat ingin sekali untuk bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sangat sulit. Bagus sekali keinginan Mbak Celia, saya sangat senang sekali mendengarnya. Lalu apakah Mbak sudah mempunyai cara untuk menyelesaikan masalahnya? Saya masih bingung sih Kak. Apa yang membuat Mbak Celia merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen. Atau ketika presentasi, saya takut nanti ditertawakan oleh teman-teman Kak. Apakah Mbak Celia sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum Kak. Jika mencobanya saja belum, lalu kenapa Mbak bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah itu yang tidak saya mengerti Kak. Saya mengerti. Mbak Celia merasa kurang percaya diri saat tampil di depan umum sehingga mengganggu presentasi Mbak. Hal ini bisa diatasi dengan cara Mbak Celia mempersiapkan materi sebelum presentasi dengan sebaik mungkin. Lalu Mbak juga bisa berpenampilan rapi agar bisa merasa lebih percaya diri lagi. Dan berdoa sebelum tampil agar Mbak bisa merasa lebih tenang. Selain itu, Mbak juga harus berusaha menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu. Baik Kak, saya mengerti. Terima kasih atas sarannya. Jadi Mbak, kita tadi sudah bicarakan mengenai latar belakang keluarga Mbak sampai akhirnya membuat kepercayaan diri Mbak menjadi rendah dan berdampak pada keseharian Mbak juga. Termasuk Mbak yang menjadi pendiam karena merasa kurang percaya diri saat tampil di depan umum. Hal yang Mbak bisa lakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan terus belajar dan berlatih, berpenampilan rapi, dan berdoa sebelum tampil. Dan Mbak juga harus berusaha mengurangi pikiran-pikiran negatif tersebut. Apakah masih ada yang ingin Mbak Celia sampaikan? Saya rasa sudah cukup Kak. Baik, sebelum kita tutup sesi konseling kali ini, bagaimana perasaan Mbak Celia setelah melakukan konseling ini? Saya merasa lebih lega dan lebih tenang Kak. Saya juga merasa kecemasan dan ketakutan saya mulai berkurang. Dan saya juga lebih mengerti langkah-langkah apa yang dapat saya lakukan untuk menangani rasa ketidakpercayadirian saya ini. Alhamdulillah Mbak, kalau begitu bagaimana kalau kita tutup sesi konseling ini dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Mbak Celia. Baik Kak, terima kasih kembali ya Kak. Sama-sama.